Saya ucapkan salam. Salam Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sungguh senang mendengarkan kabar Bapak Ibu dan dapat bertemu kembali di dalam ibadah raya kita yang ketiga ini. Kami percaya setiap kita hari ini adalah orang-orang yang luar biasa, sebab kita akan menyembah Allah yang luar biasa. Amin. Mari setiap kita yang luar biasa, saya mengajak setiap kita bangkit berdiri. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan kita lebih lagi, mari kasih salam sehati, katakan, wow, kamu luar biasa. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Dalam ibadah kami yang ketiga Bapa yang baik, di akhir bulan yang ke-9 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu tidak akan pernah berakhir bagi setiap kami. Hari ini Tuhan kami datang di rumah-Mu dan juga bersama dengan saudara-saudari kami yang dapat mengikuti ibadah kami ini Tuhan lewat Facebook Tuhan ataupun lewat gelombang radio di 107,7 FM. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu akan melawat setiap kami Tuhan saat ini. Bahkan Engkau tidak akan melewati setiap kami Bapa. Engkau akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kau akan memberikan kekuatan baru bagi kami. Kau akan memberikan kelegaan bagi kami. Bahkan sukacita yang berlimpah-limpah itu akan menjadi milik setiap kami ya Tuhan. Hari ini Bapa yang baik, mengalirlah urapan-Mu di tengah-tengah kami. Pintu surga-Mu terbuka ada bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami satukan hati kami, kami tinggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu.
buat kehadiran-Mu yang besar atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang memilih kami Tuhan untuk boleh berada di tempat ini, menikmati cinta kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Kami dikuatkan Tuhan pada saat ini, kami dibebaskan Tuhan. Hati kami beria-ria dengan Engkau ya Allah. Engkau Tuhan Allah yang memuaskan dahaga jiwa kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan pengurapan-Mu ya Allah. Sebab itulah yang menguatkan kami, itulah yang membangkitkan semangat kami, itulah yang membangkitkan roh kami di dalam Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, jadilah rencana-Mu bagi seluruh umat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Dengan kerinduan yang besar kami mau bertemu dengan Engkau, dan Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami pada saat ini. Diberkatilah Engkau Tuhan lewat pujian kami. Dimuliakanlah Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kekuatan kami Engkau pulihkan Tuhan. Kehidupan kami Engkau pulihkan. Ekonomi yang kami Engkau pulihkan. Bahkan keluarga kami Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Kami percaya sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat Engkau sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami berjalan bersama-Mu Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Bahkan sepanjang minggu ke depan Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini Tuhan kami percaya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan bagi-Mu Tuhan, maka Tuhan kami akan melihat kota kami dipulihkan. Kota Tarutung Tuhan akan diberkati Bapa. Aliran sungai-Mu Tuhan akan mengalir. Biarlah Tuhan Tarutung penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Tarutung diberkati, guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan tempat ini bersepakat berdoa bagi negeri dan bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami dengan damai sejahtera Tuhan. Diberkatilah negara kami ini Tuhan dengan cinta kasih-Mu Tuhan. Bangkitkan roh-Mu atas negeri kami. Lawatan-Mu besar Tuhan. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Indonesia bertekuk lutut di bawah kaki-Mu. Sehingga perkenanan-Mu turun bagi negeri kami ya Allah. Terima kasih, berkati pemerintahan kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami beserta seluruh jajarannya Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau memberkati keadaan ekonomi bangsa kami Bapa. Bahkan saat ini Tuhan Engkau memberkati bangsa kami dengan kesehatan. Bapak kami percaya Tuhan virus corona Tuhan Yesus tidak akan mengganggu setiap kami. Biarlah kami kuat dan teguh di dalam Tuhan. Berharap kepadamu sebab perlindungan darah anak domba ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami percaya Roh-Mu yang besar lebih lagi Tuhan bekerja atas setiap kami pada saat ini. Untuk mengurapi kami di saat kami sebentar lagi mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami pada kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan menjadi pedang bermata dua Tuhan. Yang akan memerdekakan setiap kami Tuhan. Kami siap berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami kembalikan segala pujian penghormatan bagi Tuhan saja. Dan dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita sama-sama katakan amin. Sebelum kita bersorak-sorai lebih lagi kepada Allah kita yang luar biasa itu, izinkan saya bertanya Bapak Ibu, adakah dari antara Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Mohon dilambaikan tangannya. Adakah? 1 di sebelah kanan saya, 2, 3 di sebelah kiri saya, 4, 5, 6, 7 ya di sebelah belakang. Kami mengucapkan selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Kami berharap di minggu yang akan datang kita boleh bersama kembali berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Sebab kita bukan orang asing lagi, tetapi kita satu keluarga, yaitu keluarga kerajaan surga. Mari salam dengan salam sehati katakan sebelahnya, mari kita memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak berhilang. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak berhilang. Ada berapa banyak di sini yang percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita? Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak berhilang. Kasih setiamu tak berhilang. Ya Tuhan, kasih setiamu tak berhilang. Sekali lagi angkat tangannya Bapak Ibu. Katakan dengan iman. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu sekali lagi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sampai bagi Allah kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, Anda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, Anda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, Anda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau yang tetap senantiasa tinggal bersama dengan kami ya Tuhan. Dan Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu itu cukup bagi kami. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang tetap senantiasa memilih kami, mengasihi kami, dan tidak pernah menolak kami. Engkau yang menyertai kami di saat-saat kesesakan kami.
Engkau yang membimbing kami di saat-saat kami membutuhkan pertolongan. Bahkan Engkau yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengajari kami dan Engkau yang tetap senantiasa membimbing kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu. Biarlah hati seorang murid menjadi milik kami untuk kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksud lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Saya ucapkan shalom bagi kita. Shalom, Bapak Ibu diberkati sepanjang minggu ini, amin. Amin. Dan saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan pada minggu yang terakhir di bulan September. Untuk minggu depan kita masuk ke dalam bulan yang baru di bulan Oktober. Tidak terasa kita sudah menjelang akhir daripada tahun ini. Kalaupun tahun ini kita lewati dengan cara yang tidak biasanya dari tahun-tahun yang lalu, tetapi saya yakin dan percaya sukacita kita tidak akan pernah hilang untuk Tuhan ya. Oke, kita akan buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-41. Kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-8. Untuk pertama kita akan baca hingga ayat yang ke-10 ya. Yesaya 41 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10. Kita akan sama-sama membaca 2, 3, ya. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham, yang kukasihi. 9, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, kita akan belajar dari Yesaya pasal 41 mulai dari ayat ke-8 ini. Di situ dikatakan, tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Ini berbicara tentang sesuatu kalau misalnya kita belajar dari silsilah Abraham, ya, bagaimana keturunan Abraham ini siapa-siapa saja. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Hagar yang menjadi gundit daripada Abraham, ada seorang anak yang namanya Ismail yang menjadi keturunannya yang menjadi bangsa Arab atau orang-orang yang tinggal di Timur Tengah sana. Kemudian ada istrinya Sarah yang melahirkan Ishak dan yang mempernakkan Esau dan Yakub, di mana dari keturunan Ishak lahir dari yang namanya Israel. Nah, boleh dikatakan bahwa itu kan orang Israel yang tinggal di sono tuh. Di sana di belahan dunia yang lain. Kita kan Indonesia. Jauh, apakah kita orang Israel dan apakah ayat ini tergolong juga termasuk kita kepada kita yang ada di sini? Ya, ayat yang ke-9 di situ dikatakan engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Kalau Tuhan katakan engkau yang kuambil dari ujung-ujung bumi, ini berbicara tentang bahwa Israel tidak hanya berbicara secara fisik, geografis dan biologis. Tetapi siapa yang menjadi keturunan Abraham? Tuhan mengasihinya. Amin Bapak Ibu. Kita semua di sini adalah keturunan Abraham. Karena apa? Sampai ke ujung bumi pun Tuhan mencari kita menjadi seorang keturunan Abraham. Tetapi banyak hal ini yang tidak diketahui oleh orang-orang Kristen. Banyak orang beranggapan bahwa oh saya ini adalah ya orang yang terpinggirkan lah. Kayaknya Tuhan gak terlalu memandang saya lah. Kayaknya Tuhan lebih memberkati orang sana lah daripada saya. Saya hidup saya begini-begini saja. Kayaknya Tuhan gak terlalu sayang sama saya. Kayaknya Tuhan gak mengasihi saya. Tapi harus kita ketahui bersama. Tuhan katakan orang keturunan Abraham
adalah orang yang kukasihi. Banyak orang tidak sadar bahwa statusnya adalah status orang yang dikasihi Tuhan. Banyak orang yang tidak menyadari itu. Banyak orang mengatakan, oh saya bukan orang yang dikasihi Tuhan karena hidup saya melarat. Saya tidak dikasihi oleh Tuhan karena hidup saya penuh dengan sakit penyakit. Penuh dengan yang namanya hutang piutang. Satu hal, Tuhan sempat sekali ngomong, firman-Nya ya dan amin. Dan firman-Nya berlaku dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekali dia ngomong I love you, itu berlaku untuk selama-lamanya. Manusia ngomong I love you. Kita nggak tahu bertahan sampai mana. Expirednya kapan kita tahu. Kalau orang yang mungkin pacaran, I love you. Tiba-tiba ada yang lain gitu kan. Beda ceritanya. Sudah bukan I love you lagi. Sudah yang lain disuruh I love you. Itu manusia. Perkataannya tidak dulu, sekarang, dan selamanya. Perkataannya hanya pada saat itu saja. Tetapi firman Tuhan katakan, aku mengasihi engkau. Itu berlaku untuk sampai selama-lamanya. Dan siapa yang Tuhan kasihi? Saya dan Bapak, Ibu, Saudara semua. Jadi jangan pernah kita ngomong, Tuhan gak sayang sama saya, Tuhan gak peduli dengan saya. Tapi satu hal yang kita ketahui, sekali Tuhan ngomong, aku mengasihi engkau, pegang itu. Karena Tuhan tidak pernah bermain-main dengan ucapannya. Karena Tuhan tidak pernah sembrono dengan ucapannya. Apa yang dia ucapkan, dia lakukan itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam ayat ke-9 ini, di situ dikatakan engkau yang kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, perhatikan, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Sekali lagi kita lihat apa yang Tuhan katakan. Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Tuhan ngomong aku tidak menolak engkau. Apapun ceritanya, aku tidak menolak engkau. Kalaupun kita sering menolak Tuhan, tapi Tuhan, aku tidak menolak engkau. Dunia bisa menolak, dunia bisa menolak kita. Tidak sedikit di antara kita atau bahkan kita rata-rata kita yang ada dalam ruangan ini, kita pernah mengalami yang namanya penolakan. Ditolak di lingkungan, ditolak di tempat pekerjaan, ditolaklah cintanya. Banyak orang mengalami penolakan, bahkan agama pun bisa menolak. Tempat ibadah sekalipun bisa menolak. Contoh, waktu kita mempunyai yang namanya masa lalu yang kurang baik. Kalau misalnya kita lihat masa lalu kita yang mungkin tidak enak dipandang oleh manusia, coba datang ke tempat ibadah. Bukan di sini ya, coba datang ke tempat ibadah. Adakah omongan orang? Pasti. Syanu itu kan, itu loh yang suka nipu-nipu orang itu. Jauh-jauh kita ya, oke. Penolakan, tolak. Syanu itu kan, datang dia ke gereja. Siapa rupanya? Itu loh yang kemarin itu sakit-sakitan. Menular loh penyakitnya itu, jauh-jauh kita ya. Manusia menolak. Datang lagi ke tempat ibadah. Itu syanu kan? Itu loh yang ya perempuan yang kurang baiklah reputasinya. Hati-hati kita ya. Jangan-jangan dia pelakor, datang ke sini untuk melakor. Manusia bisa menolak? Bisa. Tapi Tuhan katakan, aku tidak menolak engkau. Makanya datang ke gereja itu lihat Tuhan, bukan lihat manusia. Lihat Tuhannya, bukan lihat pelayan-pelayannya. Lihat Tuhannya, bukan lihat pendetanya, khotbahnya. Nah, next, berikutnya, ayat ke-10. Di situ dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. 2020. Boleh dikatakan tahun ini penuh dengan ketakutan secara manusiawi.
Secara normalnya kita menghadapi atau kita menjalani tahun ini enggak lebih dari 2 bulan. Januari, Februari kita masih enak menikmati dunia ini dengan biasanya. Begitu pandemi ada, mangapir Mas Udi. Semua negara mengalami resesi. Tapi satu hal yang kita tahu, puji Tuhan, sampai di ujung daripada September ini, Tuhan menyertai kita. Amin. Adakah kita yang mengalami kekurangan? Adakah kita mengalami yang namanya sampai kita di pinggir jalan meminta-minta? Enggak. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Ini saya lihat wajah-wajahnya itu wajah-wajah yang diberkati dan yang gak kekurangan. Amin Bapak Ibu. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Kalau Tuhan katakan jangan takut, jangan takut. Mulai dari bulan 3 kita sudah takut. Bulan 4 makin takut. Bulan ke-5 makin ketakutan. Coba bayangkan. Waktu Pak Presiden Jokowi mengumumkan 2 orang terinfeksi di Indonesia. Sampai yang di pedalaman mengurung diri. Coba sekarang 200 lebih ribu orang. Orang sih nyantai aja menaik sepeda gitu ya kan di luar sana gitu. Kita nggak tahu, tapi satu hal, ketakutan masih mencekam dunia. Dan sampai sejauh ini, kalaupun kita masih ada rasa takut, Tuhan katakan, aku menyertai engkau, so jangan takut. Sebagaimana saya menyertai engkau mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus hingga September. Sampai nanti kelak, sampai selama-lamanya aku menyertai engkau. Itu firman Tuhan. Hanya saja banyak orang yang menolak. Kenapa Tuhan katakan jangan takut sebab aku menyertai engkau? Kenapa orang banyak ketakutan hari-hari ini? Alasannya karena mereka menolak Tuhan. Mereka menolak pertolongan Tuhan. Mereka menolak Tuhan menyertai dia. Karena apa? Beranggapan bahwa hidupnya adalah orang yang paling malang di muka bumi ini. Sepertinya kalau dibikin ratingnya, kalau misalnya dibikin Guinness Book of Record-nya, kalau rekor murinya, saya adalah orang yang paling malang di muka bumi ini. Terkadang ngomong seperti gitu. Kalau orang sudah ngomong seperti gitu, apapun ceritanya, dia akan down, 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 down. Orang pun mau nolong dia, gak usah tolong saya. Gak usah tolong saya gak layak ditolong. Lelah, kadang kita ngomong gitu kan. Tuhan sudah ngomong, saya menyertai engkau. Oh gak usah Tuhan. Ingat, sewaktu kita menolak Tuhan, itu kita sedang menolak pertolongan Tuhan yang sedang dalam perjalanan dalam hidup kita. Mujizatnya sudah dalam perjalanan loh datang dalam hidup kita. Tapi karena kita orang yang merasa paling malang di dunia ini, menolak semua pertolongan termasuk pertolongan Tuhan, ya gak nyampe pertolongan itu. Hidup kita tetap menjadi orang yang paling malang di muka bumi ini. Nah, ayat ke-10 berikutnya di situ dikatakan, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Sekali lagi, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Status manusia bisa berubah, tetapi status Tuhan tidak berubah. Ingat, status Tuhan apa di sini? Aku ini apa? Allahmu. Tuhan katakan aku ini Allahmu. Tuhan dengan tegas katakan aku ini Allahmu loh. Aku ini Allahmu. Jangan bimbang. Apakah banyak orang Kristen yang bimbang? Banyak. Bimbangnya seperti apa? Bimbang itu seperti apa? Labil, nggak menetap pendiriannya. Labilnya apa? Awal-awal ketemu dengan Tuhan, ditolong oleh Tuhan, apalagi banyak berkat Tuhan. Bulan-bulan muda ya kan, datang ke gereja. Oh Tuhan, aku ini anakmu. Tiba masalah datang, hutang di mana-mana. Penyakit datang, bertubi-tubi masalah yang datang. Jangankan berdoa. Mungkin beribadah dia tidak akan muncul lagi. Bimbang. Awalnya ada berkat Tuhan. Aku ini anak Tuhan loh, karena saya diberkati oleh Tuhan. Tiba masalah ada, minggat.
dari Tuhan. Pernah dengar anak yang minggat? Sering kita dengar yang namanya anak yang minggat. Bahkan dalam Alkitab ada anak yang minggat, anak bungsu pergi dari bapaknya. Statusnya berubah? Berubah. Dia anak majikan, statusnya anak majikan loh. Anak majikan. Dia minggat dari rumahnya, statusnya apa? Budak di rumah orang. Kita minggat dari Tuhan, status kita apa? Kita nggak tahu. Apakah kita budak bulan-bulanan daripada si iblis? Tapi satu hal, status orang bisa berubah. Tapi Tuhan katakan, aku tetap Allahmu. Tuhan katakan, aku tetap Allahmu. Petrus, murid Tuhan Yesus. Statusnya siapa? Murid Tuhan Yesus ya kan? Tiap hari ketemu dengan Yesus, tiap hari lihat mujizat Yesus, tiap hari makan semeja dengan Yesus. Waktu Yesus ditangkap dan disalibkan dan ingin disalibkan, sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkal Yesus. Dari murid Yesus, statusnya berubah menjadi apa? Penyangkal Yesus. Berubah? Berubah. Tapi apakah Yesus berubah kepada Petrus? Enggak, aku tetap Allahmu. Berapa kali kita menyangkal Yesus? Adakah seperti Petrus 3 kali? Enggak usah seperti Petrus, menyangkal dalam hal pikiran juga itu menyangkal Yesus. Waktu keadaan tidak baik, waktu keadaan tidak benar, waktu keadaan tidak menguntungkan diri kita, apa yang ada di pikiran kita? Songoni doh HP monojono tu Tuhan Yesusan. Menyangkal itu. Ternyata begini kalau rajin beribadah sama Tuhan ya, ternyata makin banyak problem. Untuk apalah saya beribadah? Itu menyangkal. Kalaupun kita dari anak Tuhan berubah menjadi penyangkal, status Tuhan tetap sama. Dia tetap katakan, aku tetap Allahmu. Alkitab dengan jelas katakan, di situ dikatakan, aku masih Allahmu, dan aku masih mau memegang kamu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi, aku masih adalah Allahmu. Apapun ceritanya, dia tetap Allah kita. Dan aku masih mau memegang kamu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Waktu tangan Tuhan terulur kepada kita, sekarang pilihannya cuma ada pada kita. Kita mau menyambut tangan Tuhan, atau malah kita masih sembunyikan tangan kita. Sudahlah, nggak ada lagi harapan bagi saya. Atau kita ngomong, Tuhan pegang tangan saya. Karena saya tahu tangan kananmu membawa kemenangan. Kalaupun saya sakit, kalaupun saya menderita seperti begini, kalaupun saya dihimpit dengan masalah finansial, kalaupun hidup saya begini-begini saya, kalaupun saya begini tidak pernah dapat yang namanya jodoh, tapi satu hal, tangan kanan Tuhan membawa kemenangan. Kemanapun Tuhan membawa saya ikut. Karena itu adalah rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Amin Bapak Ibu. Ayat yang ke-13, kita lanjut. Sebab aku ini Tuhan, dipertegas lagi loh. Sebab aku ini Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dipertegas lagi loh sama Tuhan di sini. Kemudian ayat ke-14. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Saya awalnya baca firman ini geli loh. Cacing, ulat. Kok Tuhan mengumpamakan Yakub? Yakub cacing. Israel ulat. Apa maksud Tuhan di sini? Kemudian saya merenung, saya kemudian ingat, kalau kita di jalan atau misalnya kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ketemu ulat. Ibu-ibu saya mau tanya, kalau ketemu ulat, gimana? Risih ya kan? Jijik ya kan? Ketemu ulat, ketemu cacing, ya apalagi? Apalagi kalau fobia dengan hal-hal yang geli seperti gitu. Ketemu cacing di jalan, kita yang lari, cacingnya tenang aja menyeberang. Tapi Tuhan di sini katakan, jangan takut hai si cacing Yakub. Hai si ulat Israel. Kenapa Tuhan umpamakan Yakub seperti cacing, Israel itu seperti ulat? Ternyata saya baru ngeh.
Maksud Tuhan di sini apa? Ternyata kalau kita sedang mengalami yang namanya kondisi yang tidak enak atau keadaan yang tidak berdaya, tidak jauh beda kita sama seperti cacing atau ulat. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ukurannya pun seuprit, tinggal disentil, mati. Diinjak, mati. Kalau kita sudah setidak berdayanya cacing atau ulat, ya sudah wajar dong kita minta pertolongan dari Tuhan. Sudah sewajarnya kita minta pertolongan satu-satunya dari Tuhan. Karena apa? Hidup kita sekali sentil udah tup mati. Sekali injak tup mati. Sama seperti cacing dan ulat. Tuhan umpamakan cacing Yakub, si ulat Israel, artinya kita memang terkadang tidak berdaya sama seperti cacing atau ulat. Enggak berdaya. Kadang saya bingung lihat firman ini ya kan. Tuhan yang agak oke dikit lah binatangnya gitu, masa cacing, masa ulat. Ternyata pengertiannya di situ. Ulat dan cacing itu binatang yang tidak berdaya. Apalagi sudah keluar dari ekosistemnya, populasinya. Coba kalau cacing sudah keluar dari tanah, di aspal, kita tunggu waktu ya kan, mati. Hanya orang stres yang ngomong sama cacing, yuk lomba lari kita 100 meter, 1, 2, 3. Hanya orang stres kalau membandingkan dirinya dengan cacing. Karena apa? Cacing adalah binatang atau hewan yang sangat tidak berdaya. Mungkin dulu kita ngomong seperti begini. Waktu saya sehat, saya bisa ngerjakan A, B, C. Sekarang saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dulu saya jalan kaki, lari, bisa cepat. Sekarang saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau tanpa kursi roda. Mungkin kita terkadang ngomong seperti gitu. Tuhan jahat ya sama saya, bikin saya seperti gini. Hati-hati. Mulut kita tidak pantas keluar untuk menghakimi Tuhan seperti itu. Karena Tuhan ngomong, jangan takut, aku menyertai engkau. Tapi kenapa keadaan kita bisa seperti begini? Kita akan belajar. Ayat ke-15. Di situ dikatakan, sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi 2 jajar, engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Bayangkan, papan pengirik yang tajam dan baru. Bisa menghancurkan apa? Gunung-gunung. Bisa menghancurkan bukit-bukit. Gunung dan bukit ini berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang persoalan hidup kita. Ini berbicara tentang masalah terbesar dalam kehidupan kita. Tuhan katakan, sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang apa? Yang tajam dan baru. Kalau Tuhan sudah angkat kita dari tong sampah, dari tempat sampah itu, bukan berarti Tuhan mau membuang kita ke tempat sampah yang lain. Tetapi Tuhan ingin membuat kita menjadi baru dan berguna. Hanya orang-orang yang tidak mengerti maksud Tuhan. Sudah diangkat Tuhan dari tong sampah, dianya balik lagi ke tempat sampah. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk mengangkat kita dari tong sampah. Kitanya dengan enaknya aja balik kepada dosa lama. Satu hal, Tuhan mengambil kita sampai ke ujung-ujung bumi. Ujung-ujung bumi ini berbicara tentang apa? Ujung bumi ini berbicara tentang tempat yang sepi, yang jarang didatangin orang, tempat kita bersembunyi. Ujung bumi ini berbicara tentang apa? Di mana kita menyembunyikan diri kita supaya orang-orang jangan melihat kita, tapi Tuhan mencari kita sampai ke ujung bumi. Ujung bumi ini berbicara tentang apa? Sebuah kondisi yang dimana kita jarang ditemui oleh orang. Contoh kita mempunyai sakit penyakit mungkin lama. Waktu kita terkena sakit penyakit 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, orang masih datang bawa roti tawar, ya kan, bawa
jeruk, bawa apel, bawa buah pir, ya kan cepat sembuh ya, cepat sembuh ya. Coba kalau sudah sakit setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Masih adakah orang yang datang bawa roti tawar, bawa jeruk, bawa buah pir? Masih adakah orang datang? Enggak. Yang orang tunggu apa? Kabar dari kita. Kapan kita selesainya? Itu ujung-ujung bumi loh. Dan Tuhan jemput kita dari situ. Tempatmu bukan di sini. Ayo anakku, engkau kukasihi. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Banyak orang sudah terpanggil. Ayo anakku, betulnya Tuhan? Iya, betulnya Tuhan. Kau sembuhkannya aku, kau tolongnya aku. Tuhan katakan jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Oh betulnya Tuhan? Jangan mau seperti Thomas. Kalau Tuhan sudah ngomong itu, ya memang itu yang harus dilakukan. Karena apa? Firman Tuhan ya dan amin. Dulu, sekarang, selama-lamanya gak akan pernah berubah. Tuhan tidak pernah encep dulu ya. Ralat dulu firmanku yang kemarin itu. Tuhan gak pernah ngomong gitu. Sekali Tuhan ngomong, itu pasti digenapi. Sekali Tuhan janji, dia pasti akan penuhi dan tepati. Manusia bisa lalai? Bisa. Manusia bisa ingkar? Bisa. Tapi Tuhan gak pernah ingkar. Kalaupun terkadang manusia suka menganggap pertolongan Tuhan itu lambat. Tapi ingat, tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Amin Bapak Ibu. Nah, statement yang terakhir yang ingin saya berikan kepada kita semua dalam ruangan ini. Ketika engkau merasa jauh, Tuhan selalu dekat kepadamu. Ketika semua orang jauh, keluarga jauh, sahabat jauh, rekan jauh, teman-teman jauh. Biasa, apalagi kalau orang susah, makin jauh. Kalau kita lagi senang happy-happynya, banyak orang mendekat. Tapi begitu kita susah, banyak orang menjauh. Tapi begitu orang jauh, waktu kita berada di ujung bumi itu, Tuhan ada di situ menjemput kita. Amin Bapak Ibu. Stop untuk menjudge diri kita berada di ujung bumi. Kalaupun memang kita berada di ujung bumi, tapi Tuhan sudah menjemput kita dengan tangan yang terulur. Ayo anakku, jangan takut. Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Status kita bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Orang bisa ingkar janji, tetapi Tuhan tidak bisa ingkar janji. Sekali dia mengatakan aku mengasihi engkau dan aku tidak akan pernah menolak engkau, maka dia akan lakukan itu. Waktu manusia banyak menolak kita, siapapun bisa menolak kita, tetapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku, setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Katakan pujian ini. Setiap Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tuhan yang memegang tangan ini. Tuhan katakan jangan takut sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang. Aku menyertai engkau. Percaya kepada Tuhan. Oh ya anak sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan
setiap langkahku, setiap Tuhan mulai mengembangkan tanganmu dengan kasih-Nya. Tangan Tuhan terulur atas setiap kita. Dia yang akan menolong engkau, Dia yang akan menyertai engkau, Dia akan mencabut setiap ketakutanmu, Dia akan memberkati engkau, Dia akan menyembuhkan engkau, Dia akan mengubahkan engkau menjadi pribadi yang baru. Oh ya, setiap langkahku, setiap langkahku ada di matamu, berjejakan aku, Engkau biarkan. Amin Tuhan. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Hamba-Mu memateraikan setiap firman di setiap hati kami yang merenungkannya menjadi rema dalam kehidupan kami. Setiap telinga kami yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan patok itu dalam setiap pikiran kami, menjadi bekal kami untuk kami semakin dewasa di kemudian hari. Bapa, sewaktu kami akan meninggalkan bulan September ini, kami akan memasuki bulan yang baru. Kami yakin dan percaya sebagaimana Tuhan menyertai kami di masa-masa susah ini, di masa-masa sulit ini. Kami yakin dan percaya di bulan-bulan yang akan datang, Tuhan akan semakin menyertai kami, Tuhan akan semakin memberkati kami, Tuhan akan semakin membedakan kami dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan akan semakin memberikan keberanian atas setiap kami untuk kami dapat menghadapi masa-masa pandemi ini. Dunia boleh resesi, tetapi anak Tuhan tidak pernah mengalami resesi karena kami mempunyai Tuhan yang luar biasa, karena kami mempunyai Allah yang hebat, karena kami mempunyai Allah yang sanggup untuk mengubahkan kami. Terima kasih Bapa, biarlah setiap firman yang kami dengarkan pada siang hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan Amin. Saya percaya setiap kita diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Amin. Sambil kita siapkan seluruh persembahan kita, kita akan mendengarkan warta sepekan. Salam Bapak Ibu. Pengumuman GB Tarutung Kota Minggu 27 September 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah di GB Tarutung Kota dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Selesai ibadah ini kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, persepuluhan, atau persembahan lainnya. Sekaligus Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Menara 2 berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang akan diikuti. Khusus pengerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal Menara 2. Hari Selasa akan diadakan baptisan air di kolam renang Karunia Sepoholon. Kepada jemaat yang telah mengikuti training baptisan Jumat lalu dapat hadir sebelum jam 4 sore di tempat ini dengan membawa perlengkapan pakaian ganti serta mengisi formulir yang ada diperoleh di meja penerima tamu. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live di Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh EPA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan 2 puasa di tempat ini pada jam 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan diadakan 3 kali. Ibadah pertama
pada jam 8 WIB, ibadah kedua jam 09.30 WIB, dan ibadah ketiga jam 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota dan radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Kami informasikan bahwa minggu depan seluruh ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus dan kita berkesempatan mengembalikan persembahan persepuluhan kita minggu depan. Dan bagi jemaat lansia yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan dapat menghubungi sekretariat supaya dapat diantarkan ke rumah masing-masing. Dan ibadah anak sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah online Facebook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia. Pengumuman tambahan untuk seluruh pengerja dan jemaat bahwa mulai dari tanggal 18 September hingga tanggal 9 Oktober kita masuk dalam puasa raya. Kita fokus berdoa untuk perekonomian Indonesia, pilkada, pandemi 19, dan untuk anak-anak muda. Jemaat bebas memilih jenis puasa yang diikuti. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta sepekan kita Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak setiap kita bangkit berdiri. Mari kita buka kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus. Itulah yang akan tetap senantiasa memberkati, menyertai engkau. Mulai dari pagi hari ini, siang ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Kita keluar tetap menjaga jarak, silakan yang dari belakang terlebih dahulu sambil kita dapat meletakkan persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap menjaga jarak Bapak.